Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir, perdana menteri. Dalam menjalankan pemerintahan dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Rasul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris, yaitu Katibur Rasail, sekretaris urusan persuratan, Katibul Kharaj, sekretaris urusan keuangan, Katibul Jundi, sekretaris urusan tentara, Katibul Syurtah, sekretaris urusan kepolisian, Katibul Qada, sekretaris urusan kehakiman. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisut Diwan, Diwan Al-Kharaj, Departemen Keuangan, Diwan Ad-Diyah, Departemen Kehakiman, Diwan Az-Zimasu, Departemen Pengawasan Urusan Negara, Diwan Jundi, Departemen Ketentaraan, Diwan Al-Mawal Gilman, Departemen Perburuan, Diwan Al-Barij, Departemen Perhubungan, Diwan Ziwan An-Nafaqaat, Departemen Pengawasan Keuangan, Diwan Ar-Rosail, Departemen Urusan Arsip, Departemen Pembelaan Rakyat Tertindas, Departemen Keamanan dan Kepolisian, Departemen Sosial, Departemen Urusan Keluarga, dan yang terakhir Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Lalu yang kedua, untuk wilayah pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi, disebut juga dengan istilah An-Nidamul Idari Al-Markazi. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Imarat pada waktu itu ada 3 macam, yaitu Imarat Al-Istiqfa, Imarat Al-Qasa, dan Imarat Al-Istilau. Kepada wilayah hanya diberikan hak otonomi terbatas. Yang mendapat hak otonomi penuh adalah desa yang disebut Al-Qura dengan kepala desa yang bergelar Syekh Al-Quryah. Lalu yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah ditetapkanlah tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Tanda kebesaran meliputi al-burdah, pakaian kebesaran, al-khotim yaitu cincin atau stempel, dan al-qadib atau semacam pedang. Lambang kehormatan meliputi al-kutab yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat, as-sikah yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan ad-diros yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Lalu yang keempat, untuk angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertera di bawah Diwan Jundi, terdiri dari angkatan darat dan juga angkatan laut. Terdiri dari Al-Jundul Al-Murtaziko, tentara tetap dan bergaji yang tinggal di asrama, dan Al-Jundul Mutawiyah, relawan. Kesatuan tentara pada masa itu terdiri dari Arif atau membawai 10 prajurit, Nakib membawai 10 Arif, Qaid membawai 10 Nakib, dan Amir membawai 10 Qaid. Dan yang kelima, Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Baitul Mal pada masa tersebut terbagi menjadi 3 diwan, yaitu Diwanul Khazanah yang mengurusi pembendaraan negara, Diwanul Azra'u yang mengurusi kekayaan negara dan hasil bumi, dan yang terakhir Diwanul Khazainu Asilah yang mengurusi perlengkapan perang. Lalu yang keenam, kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi beristihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab-mazhab lain. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat 3 badan pengadilan, yaitu Al-Qada'u dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi, tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Lalu yang kedua, Al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Mustasib, tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tidak pidana yang memerlukan pengurusan negara. Lalu yang terakhir, An-Nadar fil Madalim dengan hakimnya yang bergelar Sohibul atau Qadil Madalim, tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama.